Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir-nur. Bismillahi nurin nur. Bismillahi nurun ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur. Alhamdulillah alladzi khalaqan nura minan nur wa anzalan nur 'ala at-tur fi kitabim mastur fi raqqim manshur biqadarin maqdur 'ala nabiyyin mahbur. Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi huwa bil 'izzi madhkur وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam yang bahagia ini, malam 23 Jumada Tsaniyah, sementara tanggal 20 Jumada Tsaniyah atau 2 hari yang lalu adalah hari milad putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. 20 Jumada Tsaniyah, 2 hari yang lalu adalah hari kelahiran Siti Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang jelas ketika lahir disambut gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena kelahiran beliau adalah kelahiran yang dinanti, karena dari beliau telah kelak misi yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi akan terus bisa sampai hari kiamat. Karena kelak dari keturunan Zahra, keturunan Fatimah lah yang akan membawa dan memperjuangkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Setelah Rasul wafat dan sampai kelak di akhir zaman, ketika muncul sosok seorang yang dinanti oleh umat manusia yang akan menyebarkan keadilan dan membasmi kezaliman, yaitu beliau Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif
beliau adalah cucu dari Fatimah. Kelahiran beliau sangat dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang mengejek beliau karena beliau terputus tidak punya anak laki. Tetapi ketika Allah memberikan kepada beliau Fatimah, Rasulullah menjawab langsung bahwa dari Fatimah lah akan keluar cucu Rasul, anak keturunan Rasul yang begitu banyak. Sementara yang mengejek Rasul, menganggap beliau terputus, tidak punya keturunan, merekalah yang terputus. Dalam sabda dan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mengejek engkau, yang mengatakan engkau terputus, tidak memiliki keturunan, merekalah yang terputus. Kelahiran Siti Fatimah disambut gembira oleh Rasulullah. Kita sebagai umat Rasul, kita yang mencintai Rasulullah, haruslah kita gembira saat Rasul gembira, dan kita sedih saat Rasul sedih. Karena itu malam ini pembahasan kita adalah kita sedang memperingati hari kelahiran Siti Fatimah. Kalau 2 minggu yang lalu kita memperingati hari wafat beliau, karena beliau wafat tanggal 3 Jumadah Tsaniyah, maka malam ini kita sedang memperingati hari kelahiran beliau. Pertama-tama saya ungkapkan selamat berbahagia menyambut kelahiran putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam beberapa hadisnya sering menyebutkan mengenai Siti Fatimah dengan bermacam-macam sebutan, julukan, pujian. Dan tahun lalu persis dalam rangka memperingati kelahiran beliau telah kita sampaikan bermacam-macam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa dirujuk dalam kasetnya. Tetapi yang perlu kita fahami bersama bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nampaknya singkat, pendek, tapi dalam kalimat-kalimat singkat yang disabdakan oleh Rasul, disitulah terkandung bermacam-macam arti yang luas sekali. Ini yang pernah disabdakan oleh Rasul bahwa aku, kata beliau, sabda beliau, diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ialah ungkapan yang pendek singkat, tapi di kandungan ungkapan singkat itu bermacam-macam arti, bahkan beribu. Imam Ali bin Abi Thalib beliau pernah menjelaskan bahwa aku diberi oleh Rasulullah 1000 bab ilmu. Dari setiap satu bab itu aku bisa buka 1000 bab yang lain. Dan begitulah jawami'ul kalim, ungkapan-ungkapan Rasul. Karena Rasul tidak berbicara kecuali hanya merupakan wahyu dari Allah. Sementara kandungan wahyu Allah pasti tidak pernah akan dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh masa, dan dibatasi oleh pemahaman manusia, karena kandungan wahyu adalah kandungan yang amat dalam sekali. Seperti kalau Allah mensifati Al-Quran yang juga merupakan wahyu, Allah menyebutkan bahwa kalau lautan itu jadi tinta, kemudian semua pohon di bumi Allah ini dijadikan pena untuk mengkaji, melihat nama Ismullah, Kalimatullah, kandungan isi Al-Quran, mereka tidak pernah akan mampu. Walau menurut Al-Quran kita datangkan 7 kali laut, tidak pernah bisa mencakup ilmu dan kandungan isi Al-Quran. Dan sementara setelah Al-Quran adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini ada 1-2 hadis yang akan saya ingin berhenti sejenak berkaitan dengan sabda dan ungkapan Rasul berkaitan dengan putri beliau, dengan keyakinan yang penuh. Dan harus kita yakini terlebih dahulu bahwa beliau tidak memuji, beliau tidak menyanjung,
beliau tidak mengungkapkan pujian demi pujian untuk putrinya kecuali atas perintah Allah, karena beliau tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sering kita mendengarkan Rasul bersabda ketika mensifati putrinya, bahwa ternyata Rasul menyebutkan Fatimah itu, menurut beliau, Fatimah qalbi wa hiya ruhi allati baina jambayya. Fatimah adalah hatiku, Fatimah adalah roh jiwaku yang ada di benakku. Apa gerangan yang kita bisa fahami ketika Rasul ingin menunjukkan dan menampakkan kepada kita bukti kecintaan beliau kepada Fatimah? Apa yang mampu kita fahami ketika Rasul menyebutkan kepada kita berkaitan dengan putrinya Fatimah? Beliau hanya menyebutkan bahwa Fatimah ialah qalbi, hatiku. Fatimah ialah ruhi allati baina jambayya, jiwaku. Apa yang mampu kita bayangkan ketika Rasul menyebutkan bahwa putrinya adalah hatinya, putri beliau adalah jiwanya? Ayyul ikhwah, kalau kita ingin melahu apakah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ada di hati Rasulullah, agar kemudian kita bisa mengenal kebesaran Fatimah menurut lisan ayahnya. Kita nggak mampu membicarakan kebesaran orang-orang agung kecuali melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin tahu apa sebenarnya yang ada di hati Rasulullah, hati Rasulullah, Allahu Akbar, dalam salah satu hadits qudsi saja yang artinya Allah pernah bersabda, la yasa'uni ardi wala samai wa yasa'uni qalbi al-mu'min, qalbil mu'min. Bagiku tidak cukup lah bumiku atau langitku, enggak cukup untuk aku. Yang cukup aku bisa bertempat adalah di hati hambaku yang mukmin, hati seorang mukmin biasa. Apa yang kita bayangkan, apakah sebenarnya hati Rasulullah? Kalau kita membaca Al-Quran, Allah mensifati hati Rasulullah dan berkhitab berkaitan dengan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di hati Rasulullah ini adalah Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gamblang Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ruh amin Jibril ketika turun kemana? Ke hati Rasulullah, membawa apa? Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran ada di hati Rasulullah yang dibawa oleh Jibril dengan dalam masa 23 tahun. Atau kandungan ma'ani dan kebesaran serta arti Al-Quran yang telah diterima oleh Rasulullah langsung dari Allah. Wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Hati Rasulullah, di situ ada Al-Quran dan seluruh kandungan Al-Quran. Sementara Al-Quran gak pernah bakal dijangkau. Surat Luqman, surat Kahfi menjelaskan pada kita gamblang bahwa ayat-ayat Allah, kalau ini semua lautan jadi tinta, semua pohon-pohon jadi pena untuk mengkaji ayat-ayat Allah, tidak pernah akan mampu. Dan itulah besarnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di hati Rasulullah adalah Al-Quran dan kandungan Al-Quran. Yang ada di hati Rasulullah adalah Allah dan cuman Allah, dan tiada yang lain kecuali Allah. Karena itu kemudian Rasul tidak mencintai kecuali mencintai karena Allah, tidak membenci kecuali membenci karena Allah, tidak memberi, tidak menolak, tidak melakukan apapun kecuali hanya karena Allah. Karena yang ada di hadapan Rasul dan yang ada di hati Rasulullah cuman Allah
Dengarkan Allah mensifati hati Rasul, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Rasul melihat hakikat sesuatu dengan hakikatnya. Hati beliau yang melihat terlebih dahulu, belum mata yang memandang. Kita bisa memandang, mata kita bisa memandang lautan, apa yang kita lihat di atas laut, cuman itu. Tetapi kalau yang melihat hati, melihat sampai dasarnya laut, karena semua terbuka. Di hati Rasulullah cuman Allah, di hati Rasulullah cuman Al-Quran. Dan apapun yang disabdakan Rasul, apapun yang dilakukan Rasulullah, semua hanya berdasarkan Allah dan sesuai dengan Al-Quran yang ada di dada dan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagian ayat Al-Quran menjelaskan mengenai kebesaran hati Rasulullah dan yang ada di hati Rasulullah. Hati yang begini besar dan agung dan yang gak mampu akan difahami oleh manusia. Ketika Rasul ingin menampakkan rasa cintanya kepada putrinya atas perintah Allah, ketika Rasul ingin menampakkan kebesaran dan keagungan putrinya Fatimah atas perintah Allah, Rasul spontan beliau bersabda, Fatimah qalbi. Dalam satu riwayat, Fatimah bahjatu qalbi. Kenapa harus kemudian Fatimah merupakan hati Rasul? Sementara hati Rasul adalah hanya ada Allah dan hanya ada Al-Quran. Kenapa sehingga Fatimah memperoleh kedudukan yang tinggi semacam ini? Sehingga Fatimah merupakan hati Rasulullah, ruh jiwa Rasulullah, wa ruhi allati baina jambayya. Begitu sabda beliau. Tidak memperoleh kedudukan ini Fatimah, tidak memperoleh sanjungan dari Rasul yang semacam ini Fatimah, kecuali memang Fatimah telah sampai kepada martabat yang begitu tinggi di sisi Allah setelah ayahnya Rasulullah, sehingga Rasul ingin menampakkan kalau hatiku hanya Allah dan tiada selain Allah, kalau hatiku hanya kandungan Al-Quran, maka Fatimah juga begitu, hanya Allah yang ada depan Fatimah dan hanya Al-Quran yang mengontrol kehidupan Fatimah. Karena itu Fatimah adalah hatiku. Keluar hadis kemudian dari lisan Rasul, Bukhari pun meriwayatkan bahwa ridha Fatimah ridha Allah, ghadabu Fatimah ghadabullah. Innallaha la yarda li ridha Fatimah wa yaghdabu li ghadabi Fatimah. Allah rela dengan kerelaan Fatimah, Allah marah dengan kemarahan Fatimah. Karena apa? Karena Fatimah tidak pernah marah kecuali karena Allah, tidak pernah rela kecuali karena Allah, karena tiada sesuatu di wujud ini di hadapan Fatimah kecuali Allah. Enggak pernah beliau marah karena emosi pribadi, enggak pernah beliau menyalahi orang sehingga orang berhak bisa marah dengan beliau, karena Allah menjamin kemarahan Fatimah kemarahan Allah. Begitu sabda lisan Rasul yang tidak berbicara kecuali wahyu. Fatimah qalbi wa hiya ruhi allati baina jambayya. Jiwa Rasulullah. Apa yang mampu kita lukiskan mengenai jiwa Rasulullah? Ruh. Ketika Rasul mengatakan ruhi, ini bukan basa-basi, ini lisan wahyu. Dosa besar kalau kita anggap ini cuman obrolan Rasul atau basa-basi Rasul untuk memuji, mengangkat putrinya. Dosa, karena akan bertentangan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ruhi. Adakah kehidupan ini bisa hidup tanpa ruh? Segala sesuatu ini hidup karena ada ruh di dalam sesuatu itu. Sementara Rasul yang ada cuman Allah,
Rasul yang ada cuman Al-Quran, artinya Rasul tidak berbicara atas pribadi. Yang diungkapkan Rasul murni berkaitan dengan Islam yang beliau bawa, berkaitan dengan Quran yang beliau terima. Kalau beliau menyebutkan Fatimah ruhi, artinya ruhur Rasul itu al-Islam, karena intinya Islam itu cuman Allah dan Al-Quran. Maka ketika Rasul menyebutkan Fatimah ruhi, Fatimah itu adalah jiwa dan rohnya al-Islam sebenarnya. Dan hubungan al-Islam dengan Fatimah hubungan yang amat erat, karena tegaknya Islam yang ditegakkan oleh ayahnya. Ketika ayahnya menerima wahyu dari Allah, langgengnya risalah yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad, ayah dari Fatimah sallallahu alaihi wa alihi, langgengnya risalah dan jiwa risalah, jiwa Islam, ruh Islam itu adalah ada pada Fatimah. Dan sampai nanti di akhir zaman, ruhul Islam, jiwa Islam itu ada pada cucu Fatimah ketika Al-Mahdi akan tampil di bumi Allah untuk menyebarkan keadilan dan membasmi kezaliman. Karena itu kemudian Rasul menyebutkan Fatimah ummu abiyah, Fatimah ibu ayahnya. Beliau Rasul cuman al-Islam karena beliau adalah Al-Quran. Ketika beliau menyebutkan Fatimah ibu ayahnya, Fatimah ibu al-Islam. Bukankah penerus Rasul yang digandengkan oleh Allah dengan Al-Quran adalah, dan yang diwasiatkan Rasul untuk umat ini adalah Al-Quran dan penggandengnya Ahlul Bait. Ketika kita berbicara Ahlul Bait, bisakah kita menerangkan arti Ahlul Bait tanpa menyebut Fatimah? Sementara Jibril sendiri ketika ingin membawa ayat untuk berkaitan orang yang dalam kisah, yaitu Ahlul Bait yang dalam kisah saat itu, ketika Jibril bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa man fil kisah, siapa di kisah itu? Allah Rabbul Izzah. Hanya Allah menjawab, hum Fatimah wa abuha wa ba'luha wa abnahuma. Dia adalah Fatimah, ayahnya, suaminya, dan kedua anaknya saat itu Hasan dan Husain. Ketika turun ayat innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ruhi, semua hubungannya dengan ruh Rasul, qalbur Rasul, yaitu qalbul Islam, ruhul Islam, Fatimah menurut lisan Rasul. Suami beliau wasi ayahnya, anak-anak beliau ausia Allah untuk membawa risalah. Masih ingat ketika kita membicarakan masalah ayat Al-Mubahalah dalam surat Ali Imran, ketika terjadi mubahalah antara Rasul sallallahu alaihi wa alihi dengan orang-orang Kristen Najran. Jelas ketika mubahalah seperti yang Allah sebutkan dalam Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Sejarah menyebutkan bahwa hari itu Rasul ketika ingin mubahalah keluar dengan Al-Imam Ali, Al-Hasan, Al-Husain dan Fatimah Zahra, rombongan cahaya Allah, maju tampil ingin berdoa. Orang-orang Kristen ketika melihat cahaya 5 ini, mereka spontan membatalkan mubahalah karena mereka takut. Uskup pembesar mereka berkata, kalau kita teruskan mubahalah saat ini, kalau sekali rombongan cahaya ini berdoa, pasti kita hancur sepanjang zaman. Kita batalkan. Rombongan cahaya itu keluarnya diatur oleh wahyu, karena semua gerak-gerik Rasul hanyalah aturan wahyu. Sejarah mencatat Rasul keluar menuntun Hasan tangan kanannya,
menggendong Husain di sebelah tangan, di tangan kirinya. Di belakang Rasul persis Fatimah, di belakang Fatimah Imam Ali persis. Rombongan cahaya diatur oleh Allah cara keluarnya. Kenapa Fatimah di tengah antara ayahnya Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi dengan suami beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Fatimah di tengah karena memang Fatimah barzakhun bainan nubuwati wal imamah, penghubung antara kenabian ayahnya dan keimamahan suaminya. Karena itu Fatimah ruhur Rasul, Fatimah qalbur Rasul sallallahu alaihi wa alihi, karena memang beliau yang akan, dan dari anak-anak beliau yang akan menegakkan risalah yang dibawa oleh ayah beliau sallallahu alaihi wa alihi. Fatimah. Kemudian ini kita tahun lalu kita bahas mengenai hadis Fatimah bad'atun minni. Bukhari pun meriwayatkan hadis ini. Fatimah sepenggal dariku. Jadi Rasul kalau menyebutkan diri beliau, beliau adalah mewakili Islam, berkaitan aku adalah Islam. Itu hadis pertama, bahwa Rasul menyebutkan pada kita bahwa Fatimatuz Zahra adalah qalbur Rasul, Fatimatuz Zahra adalah ruhur Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Pernah kita bahas entah berapa tahun yang lalu ketika kita mengkaji surat Yasin, bahwa hadis yang paling populer Rasul pernah bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran. Karena dalam surat Yasin ini ada sumpah Allah untuk menyebutkan kerasulan seorang Rasul, yaitu beliau sallallahu alaihi wa alihi. Karena di situ ada wa innaka laminal mursalin, sumpah Allah. Kalau Yasin merupakan qalbul Quran, hatinya Al-Quran, kita akan bertanya, sementara Quran begitu luas dan agung kandungan dan arti dan maknanya. Kalau kita ingin tanya, kalau Yasin qalbul Quran, maka siapakah qalbul alam? Siapakah hati, wujud dan jagat seluruh makhluk Allah ini? Yasin qalbul Quran karena di situ adalah Allah bersumpah berkaitan dengan Rasul, wa innaka laminal mursalin. Maka qalbul alam, hatinya alam wujud semua ini adalah Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau intinya dan inti seluruh makhluk Allah, sentral dari seluruh makhluk Allah, qalbul alam, Sayyidul Wujud Muhammad. Yasin qalbul Quran, qalbul alam wal wujud, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi. Karena memang tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali karena diciptakan karena Rasul dan percikan dari cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simpelnya kalau kita bertanya, faman qalbuka ya Habib Allah, hatimu siapa ya Rasulullah? Kalau kamu qalbul alam, hatimu siapa ya Rasulullah? Gamblang sabda beliau, ternyata Fatimah qalbi wa hiya ruhi allati baina jambayya. Hadis kedua diriwayatkan juga oleh Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda kepada Fatimah, "Ama tardain an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah?" Tidakkah kamu rela wahai Fatimah bahwa engkau pemuka atau penghulu seluruh wanita penghuni surga? Allahu Akbar. Lisan wahyu yang berbicara ini. Musnad Ahmad bin Hanbal pun membawa selain Bukhari, dan buku-buku kaum muslimin membawa bahwa Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Siapapun kaum wanita dari yang pertama sampai terakhir yang akan masuk surga, maka pemuka dan penghulu wanita semua itu adalah Fatimah menurut lisan suci Sayyidul Wujud Muhammad. Siapapun, Hawa, Maryam,
ibunya sendiri beliau Khadijah, dan siapapun. Karena ketika Rasul menyebutkan sayyidah, makna artinya beliau di atas seluruh kaum wanita. Karena tidak akan menjadi sayyid, penghulu, pemuka kalau martabatnya, kedudukannya di bawah yang lain. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, seperti kalau kita menyebutkan, nanti akan saya bahas hubungan Zahra dengan surga. Ketika Rasul menyebutkan bahwa kedua cucunya Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah, maka seluruh pemuda surga siapapun mereka, dari yang pertama sampai akhir, pemuka dan penghulunya adalah Al-Hasan wal Husain. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ungkapan begitu besar dari Rasul untuk putrinya Fatimah. Dan sekali lagi beliau enggak mengungkapkan ini kecuali hanya murni perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca riwayat-riwayat mengenai sifat-sifat orang yang akan masuk surga dari kaum wanita, mengenai amal perbuatan ibadah, taqarrub, amal soleh, dan apapun bentuknya yang bisa memasukkan mereka ke surga, maka seluruh amalan ibadah, taqarrub, dan apapun yang terdepan adalah Sayyidah Fatimah, karena beliau kelak di surga merupakan Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Kalau kelak yang akan masuk surga harus tinggi amal solehnya, harus banyak taqarrubnya kepada Allah, harus sampai pada puncak arti ibadah supaya bisa masuk surga. Maka dari semua yang kelak akan masuk surga, yang teratas dalam puncak taqarrub pada Allah, dalam puncak ibadah, dalam puncak amal soleh, dalam puncak beramal apapun yang namanya amal perbuatan baik, maka Fatimah terdepan, karena beliau kelak ketika di surga akan menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Karena itu kemudian Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "Lau kana al-husnu syakhsan lakana Fatimah wa hiya a'zam." Kalau kebaikan itu berbentuk manusia, maka kebaikan itu ialah Fatimah, dan beliau lebih mulia dari semua kebaikan. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Kalau sudah jadi sayyidatu nisa ahlil jannah, maka harus seluruh amal perbuatannya. Ayahnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, anaknya Sayyidah Syababi ahlil jannah. Karena itu kemudian beliau Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Ayyuhal ikhwah, pernah kita kaji, ada satu kaset tersendiri bisa dirujuk, pernah kita kaji surga dalam Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat surga dalam Al-Quran, kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah sajikan kelak pada kaum mukminin di surga. Kita mengenal bahwa nikmat Allah yang terbesar di surga, selain bidadari dan semua itu, nikmat Allah yang paling besar di surga ialah ridwanun minallah, kerelaan Allah, puncak kenikmatan Allah. Karena itu kalau Allah mensifati surga dalam beberapa ayat, Allah mengakhiri wa ridwanun minallahi akbar, kerelaan Allah lebih mulia. Bahkan di sana pernah saya sampaikan sudah ketika kita bahas surga dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga, maukah kalian aku berikan pada kalian nikmat yang lebih besar dari semua yang sedang kalian nikmati?" Penghuni surga teriak, "Nikmat apa lagi ya Allah? Semuanya telah kamu berikan." Kata Allah, "Aku akan berikan kepada kalian nikmat yang lebih besar, lebih agung dari semua yang kalian ini. Maukah kalian?" Ketiga kalinya semua mereka teriak, "Iya ya Allah." Allah hanya menyebutkan ridha ya ankum, kerelaanku untuk kalian. Puncak kenikmatan. Ketika mereka memperoleh puncak kenikmatan ini,
ketika mereka sudah tidak lagi melihat apapun kecuali Allah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah menyebutkan ila pakai hasar, hanya kepada Allah mereka lihat, hanya melihat Allah. Sementara mereka di surga lihat bidadari, lihat anak-anak ghilmanun mukhalladun, lihat anak macam-macam nikmat. Tapi semua ini kalau mereka melihat ini, melihat Allah, yang dilihat cuma Allah. Kapan mereka memperoleh puncak kenikmatan? Ketika mereka tidak lihat lagi, tidak nampak sesuatu kecuali Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu ketika mereka memperoleh puncak kenikmatan kerelahan dari Allah. Kapan kerelahan itu akan diberikan oleh Allah? Ketika Allah mensucikan hati mereka dalam satu surat ayat dalam ayat Al-Quran dalam surat Dahr, ketika Allah sebutkan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kelak di sana Allah berikan pada mereka minuman yang tahura. Dengan minuman itu semua kekotoran akan hilang dari mereka, dan ketika hilang kotoran mereka hanya melihat Allah. Puncak kenikmatan, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita penghuni surga. Dalam beberapa ahli tafsir menyebutkan, di sini Allah menyebutkan langsung saqahum rabbuhum. Allah enggak menyebutkan akan diberi oleh anak-anak kecil yang memberi minum semua. Langsung Allah menyebutkan saqahum, manisaqi. Siapa yang akan memberikan? Rabbuhum syaraban tahura. Al-Imam Shadiq menafsirkan ayat ini, setelah mereka minuman ini, hilang dari mereka semua kotoran, hilang semua hijab, mereka hanya melihat Allah dan tidak melihat kecuali Allah. Sekali lagi, melihat Allah bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Puncak kenikmatan yang akan diperoleh kaum mukminin kelak di surga. Coba kita lihat Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah telah memperoleh itu di dunia sebelum di sana. Ahlul Bait hum sadatu Ahlil Jannah. Ahlul Bait adalah para pemuka penghuni surga, dari yang lelaki dan wanita. Karena Ahlul Bait telah memperoleh puncak kenikmatan penghuni surga sebelum mereka kelak di surga, bahkan masih ketika di dunia, karena Allah telah mensucikan hati mereka. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ketika Allah mensucikan mereka, hilang semua kotoran, yang ada cuman Allah. Kapan kaum mukminin selain Ahlul Bait memperoleh ini? Kelak ketika masuk surga, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Puncak kenikmatan memperoleh kerelahan Allah, kemudian tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Dengarkan Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Rasul, ketika beliau bersabda, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi qablahu wa ba'dah. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat di situ Allah sebelumnya dan setelahnya. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Karena itu hubungannya Fatimah harus Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, karena puncak kenikmatan surga itu telah juga Allah berikan kepada beliau ketika beliau di surga, ketika Allah telah membersihkan semua dari Ahlul Bait sehingga mereka tidak lagi ada sesuatu. Kita menyebabkan kita nggak bisa melihat Allah dalam semua yang kita lihat karena hijab dan kotoran yang ada pada kita. Bukan jauhnya Allah, bukan Allah menutup dengan hijab, tapi kita yang menutup diri kita dengan begini banyak kotoran dengan hijab. Karena itu kelak Allah menyebutkan berkaitan dengan ketika dibuka hijab di hari kiamat bagi kaum mukminin,
dan khitabnya untuk Rasul karena Rasul di sini sudah dibuka oleh Allah. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ghita'aka, yang menutupi kamu, artinya bukan Allah yang menutup, tapi tutupan itu ada dari kita, dari dosa yang kita lakukan dan dari hal-hal yang ada pada kita. Kadang-kadang bukan kita melakukan dosa yang nampak melanggar, ada dosa yang dahsyat yang dianggap kecil oleh orang, yaitu ketika kita mulai punya penyakit ujub, ghurur, merasa saya telah beramal. Itu besar dosanya di hadapan. Itu hijab yang paling besar menutup kita dengan Allah. Ahlul bait sadatu ahlil jannah, seperti disebutkan dalam Ya Nabi il-Mawaddah lil Hanaf. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Kalau kita melihat arja ayatin fil Quran, dalam Ahlul Bait, arja ayat fil Quran, ayat yang paling membawa pengharapan dalam Al-Quran. Ada orang yang menyebutkan yang membawa ayat yang membawa pengharapan dalam Al-Quran ialah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan pada mereka, hamba-hambaku yang selalu melakukan perbuatan dosa, jangan putus asa dengan ampunan Allah. Allah mengampuni semua dosa. Tetapi dalam Ahlul Bait arja ayat yang paling membawa pengharapan bukan ayat ini, tapi arja ayat inda Ahlul Bait ialah firman Allah yang ada dalam surat Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, sallallahu alaihi wa alihi. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu sampai kamu rela. Adakah Rasul pernah rela kemudian kerelaan Rasul bertentangan dengan kerelaan Allah? Tidak ada. Karena kerelaan Rasul kerelaan Allah. Sementara Allah merintahkan kepada kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang tidak berbicara kecuali wahyu, ternyata Rasul pun menyebutkan bahwa kerelaan Fatimah kerelaan Allah, kemarahan Fatimah kemarahan Allah. Arja ayat kelak ketika Rasul membagikan syafaatnya, sampai Rasul mendapatkan khitab dari Allah, aradita ya Muhammad, sudahkah kamu rela? Di manakah Rasul letakkan kerelaan beliau itu? Ternyata Rasul pernah bersabda, dengan 3 kali beliau ulangi dan bersumpah, wallahi la arda hatta tardai, wallahi la arda hatta tardai, wallahi la arda hatta tardai. Demi Allah aku belum rela sebelum kamu wahai Fatimah rela. Demi Allah aku tidak rela sebelum kamu rela wahai Fatimah. Karena kerelaan Fatimah kerelaan Allah, maka layak Rasul kalau mengatakan aku belum rela kalau kamu tidak rela. Orang yang memperoleh kerelaan Fatimah memperoleh kerelaan Rasul. Orang yang memperoleh kerelaan Rasul pasti akan memperoleh kerelaan Allah. Orang tidak pernah akan memperoleh kerelaan Allah kalau enggak memperoleh kerelaan dari Rasulullah. Rasul tidak pernah akan rela dengan seseorang kalau orang itu tidak rela dan enggak direlakan, diridhoi oleh Fatimah. Puncak kenikmatan surga adalah ridha Allah. Kembali lagi kita ke hadis Bukhari tadi, bahwa Rasul menyebutkan berkaitan dengan putrinya Fatimah. Fatimah itu sayyidatu nisa'i ahlil jannah, penghulu, pemuka semua penghuni surga dari kaum wanita. Hadirin yang saya muliakan, ikhwani, coba kita melihat sedikit beberapa riwayat dan kejadian berkaitan dengan kedudukan Zahra di surga atau hubungan surga dengan Zahra Fatimah alaihissalam. Memang erat hubungan surga dengan Fatimah. Aisyah suatu hari berkata pada Rasul, ya Rasulullah,
aku sering melihat engkau selalu mencium Fatimah. Karena dalam beberapa riwayat Rasul tidak pernah sehari pun enggak mencium Fatimah. Rasul. Sekali lagi, buang dulu dari benak kita, ini bukan cuma perbuatan seorang ayah manjakan putrinya. Ini Rasul yang semua dikontrol wahyu, hanya perintah wahyu saja. Rasul selalu mencium Fatimah. Sehingga istrinya pernah berkata, selalu engkau mencium Fatimah. Ketika Rasul mendapatkan ungkapan ini, beliau menjawab, tidakkah engkau tahu, khitabnya untuk istri beliau, anna Fatimah haura insiyah kullama ishtaqtu ilal jannah qabbaltuha. Tidakkah engkau tahu bahwa Fatimah ini bidadari berbentuk manusia? Setiap aku rindu surga, aku mencium Fatimah. Sayyidatun nisa ahlil jannah. Rasulullah yang surga ini enggak dibuka sebelum Rasul yang mengetuk pintu itu. Dan ketika diketuk pintu surga, penjaga surga ketika berkata, "Man, siapa?" Rasul berkata, "Muhammad." Sallallahu alaihi wa alihi. Baru penjaga surga teriak, "Memang aku dilarang membuka ini sebelum engkau." Sallallahu alaihi wa alihi. Rasul Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Rasul kalau rindu surga, beliau hanya memperoleh bau harum semerbak surga itu dari Fatimah, calon Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemuka, penghulu seluruh kaum wanita di surga. Fatimah haura insiyah, bidadari manusia. Kalau itu puncak kerelaan surga Rasul, itu puncak kerelaan Allah dan segala macam. Yang jelas Rasul hanya memperoleh semerbak harum surga itu dari putri beliau Fatimah. Karena itu dalam surat Ad-Dahr, juga pernah kita kaji surat Ad-Dahr berapa tahun yang lalu. Dalam surat Dahr, ketika Allah menurunkan ayat surat ini, dalam surat itu ayat-ayat Al-Quran yang turunnya untuk keluarga Rasulullah, untuk Fatimah, suaminya dan kedua putranya. Ketika mereka berpuasa 3 hari, terus buka mereka berikan pada orang miskin, pada anak yatim, pada tawanan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika mereka Fatimah, suaminya, kedua putranya berpuasa, setiap mereka mau buka dalam puasa 3 hari itu, sebelum mereka buka ada orang miskin minta, kata Fatimah berikan. Hari kedua anak yatim berikan. Hari ketiga seorang tawanan berikan. Ketika turun ayat ini, Rasulullah datang pada Imam Ali, pada Fatimah, apa yang kalian lakukan? Ketika kemudian Allah menjamin mereka dengan surga, kemudian Allah mensifati sifat surga dalam surat Ad-Dahr, bermacam-macam sifat surga. Tapi dalam surat ini enggak disebutkan kenikmatan surga yang selalu disebut dalam ayat-ayat yang lain. Sekian banyak ayat Al-Quran kalau menceritakan surga, yang satunya disebut kenikmatannya, tapi dalam surat Ad-Dahr tidak. Yaitu dalam surat Ad-Dahr ketika Allah menyebutkan kenikmatan surga, Allah enggak sebutkan mengenai bidadari. Biasanya dominan bidadari selalu disebut oleh Allah. Sekian banyak dalam ayat-ayat Al-Quran menceritakan surga disebut bidadari. Tapi dalam surat Ad-Dahr yang turun untuk Fatimah wa ba'luha wa ibnahuma tidak disebut bidadari. Imam Baqir pernah ditanya, cucu Rasulullah, ya ibna Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, kenapa dalam surat Ad-Dahr Allah enggak menyebutkan kenikmatan surga, enggak menyebutkan bidadari dari kenikmatan surga? Imam Baqir menyebutkan surat itu, ayat-ayat itu turun untuk ibu kita Fatimah. Allah untuk memuliakan Fatimah, ta'ziman li ummina, tidak disebutkan bidadari karena Fatimah lebih mulia dari semua bidadari.
Fatimah menurut lisan ayahnya haura insiya kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Setiap aku rindu surga, aku mencium Fatimah. Fatimah sayyidatun nisa ahlil jannah. Fatimah haura insiyah. Kalau kita membaca salah satu telaga yang akan dimiliki Rasulullah di surga yang namanya Kautsar. Kautsar itu di surga. Di surga kelak adalah satu telaga dan sungai. Kalau Kautsar itu di dunia untuk sayyidil wujud adalah Fatimah. Inna a'tainakal kautsar Fatimah. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena itu nanti dalam beberapa riwayat kita akan kaji Siti Fatimah ketika akan masuk surga dikawal dengan sekian banyak para malaikat karena beliau adalah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Saya mengutip satu hadis dari kitab Fatimah Bahjatu Qalbil Mustafa. Penulis kitab ini juga mengutip dari kitab Faraidus Simtain. Hadis dari Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha dari ayahnya Musa bin Ja'far, dari ayah beliau Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, dari ayah beliau Muhammad Al-Baqir, dari ayah beliau Ali Zainal Abidin, dari ayah beliau Al-Imam Al-Husain Al-Syahid, dari ayah beliau Al-Imam Ali bin Abi Talib. Imam Ali meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, tuhsyarub nati Fatimah wa 'alaiha hulalul karamah وقد أجنت بماء الحيوان فينظر إليها الخلائق فيتعجبون منها ثم تكسى أيضا حلة من حلل الجنة مكتوب على كل حلة بخط أخضر أدخلوا ابنة محمد صلى الله عليه وآله الجنة على أحسن الصورة وأحسن الكرامة وأحسن منظر تزف إلى الجنة كما تزف العروس ويوكل بها 70,000 جارية. Rasul pernah bersabda, kelak dibangkitkan anakku Fatimah dengan penuh kemegahan, hiasan yang penuh kemegahan, sehingga seluruh makhluk Allah akan heran dengan penampilan kemegahan yang ada saat itu yang dimiliki oleh Fatimah. Baju beliau dengan hullah min hilalil jannah, perhiasan-perhiasan surga. Dalam semua baju itu tertulis, dalam semua hiasan itu tertulis, maktub tertulis dengan tulisan berwarna hijau, masukkanlah putri Muhammad ke surga dengan cara yang terbaik, penampilan yang terbaik, dengan pemandangan yang terbaik, dan pergilah sebagaimana seorang pengantin perwanita diberikan kepada sang suaminya, dan kemudian dikawal oleh 70.000 bidadari selain 70.000 malaikat. Ketika nanti rombongan Fatimah ini berjalan dalam kitab yang sama, akan datang juga rombongan Hawa, akan datang rombongan ibu beliau Khadijah, akan datang rombongan Maryam, akan datang rombongan Asia dan istri Fir'aun. Semua ini yang di tengah adalah Fatimah. Dan saat Fatimah pergi menuju dengan penuh kemegahan, saat itu hadis Rasul yang paling populer diriwayatkan oleh semua kitab, bahwa Rasul pernah bersabda, kelak di hari kiamat akan disebutkan satu suara didengar oleh seluruh penghuni mahsyar, ya ahlal jama' absarakum fa inna Fatimata binta Muhammad tajuzus sirat. Hai seluruh penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian, Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Ini yang berbicara adalah Rasul yang paling punya peran di akhirat kelak di hari kiamat, yang akan memiliki maqaman mahmuda sallallahu alaihi wa alihi. Dalam riwayat lain bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, bukan cuman ghuddu absarakum ta'ti'u ru'usakum wa absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian. Kenapa?
Di akhirat sebenarnya tiada perintah maupun larangan. Larangan dan perintah itu di dunia, hasil larangan, hasil perintah itu kelak kita peroleh pahalanya di hari kiamat. Ini bukan perintah menyebutkan syariat, tapi ini perintah rahmatan lil ummah hatta di mahsyar, karena mata ini gak pernah akan mampu menatap cahaya Fatimah kelak di hari kiamat. Hudhu absarakum fa inna Fatimah binta Muhammad tajuzus sirat. Hubungan Fatimah dengan surga erat. Beliau Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, beliau Hawra Insiyah, beliau Kautsar, ayah beliau Allahu Akbar pertama yang kelak akan mengetuk pintu surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, kelak di hari kiamat, tub'atsul anbiya yaumal qiyamah 'ala ad-dawab liwafu bil mu'minin min qaumihim al-mahsyar wa yub'atsu salih 'ala naqatihi wa ub'atsu 'ala al-buraq khatuha 'inda aqsa tarfiha wa tub'atsu Fatimah amami. Rasul pernah bersabda, ini diriwayatkan dalam Mustadrak As-Sahihain. Rasul pernah bersabda, seluruh para anbiya kelak dibangkitkan di mahsyar dengan menunggangi kendaraan mereka dari dawab, kendaraan mereka, untuk sampai menjumpai umat mereka di mahsyar, karena masing-masing nabi akan menjumpai umatnya. Kemudian beliau bersabda, Nabi Saleh akan dibangkitkan menaik unta beliau yang disembelih oleh umatnya unta itu. Aku wa ub'atsu ana, aku kata Rasulullah naik buraq yang cepat lajunya seperti di mana sampai selesai pandangan buraq, itulah cepatnya lajunya buraq. Wa ub'atsu 'alal buraq, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi, wa tub'atsu Fatimah amami, Fatimah dibangkitkan di depanku persis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasul pun sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda ketika beliau menyebutkan kepada Fatimah, ya Fatimah, walladzi ba'atsani bil haqq laqad hurrimatil jannah 'alal khalaiq hatta adkhuluha wa innaki la awwalu khalqillah yadkhuluha ba'di kasiyatan haliyatan na'imatan ya Fatimah hani'an laki walladzi ba'atsani bil haqq innaki la sayyidatu man yadkhuluha minan nisa. Hai Fatimah, demi yang mengutusku dengan benar, Allah mengharamkan surga untuk seluruh makhluk Allah sebelum pertama aku yang masuk, dan engkaulah pertama makhluk Allah setelahku yang masuk surga. Ketika disebutkan Rasul, tadi kan disebutkan Fatimah amami, karena rombongan Ahlul Bait ini satu. Jadi kalau pernah disampaikan Fatimah pertama yang masuk surga, Rasul pertama masuk surga, Ahlul Bait ini adalah satu. Rasul menggambarkan diharamkan semua surga untuk siapapun makhluk Allah sebelum aku, dan engkau akan setelahku wahai Fatimah. Kamu masuk surga dengan penuh perhiasanmu. Berkabar gembiralah engkau wahai Fatimah, demi yang mengutus aku dan menjadikan aku sebagai nabi. Engkau adalah Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, penghulu wanita penghuni surga. Ayahnya pertama yang masuk surga, suaminya Ali bin Abi Thalib. Rasul gambrang, beliau pernah bersabda, al jannatu tashtaqu ila Ali, surga yang rindu pada Imam Ali. Anaknya, kedua putranya, Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, dua pemuda, penghulu pemuda ahli surga. Siapa? Putra Fatimah Al-Hasan dan Husain. Dalam kajian kita, Imam Husain di mata Rasulullah, kita pernah sampaikan hadis bahwa kelak surga akan dihiasi dengan Al-Hasan wal Husain. Siapa beliau? Putra Fatimah. Jadi hubungan surga dengan Fatimah ini erat. Karena itu beliau harus Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Khadijah, ibu beliau, Allahu Akbar. Berkali-kali Jibril datang menyampaikan salam Allah untuk Khadijah. Kemudian Jibril menyampaikan setelah salam Allah untuk Khadijah, untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa istananya di surga telah dibangun dari permata-permata yang telah dibangun oleh Allah untuk Khadijah.
Apa yang tidak ada hubungan dengan surga? Ketika Rasul menyebutkan kepada kita ada surga yang paling tinggi, Rasul pernah bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, fil jannati darajatun tud'al wasilah, fas'alullah fa idza sa'altumullaha fas'alu li al wasilah. Qalu ya Rasulullah man yaskunu ma'aka fiha? Qala Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Kata Rasulullah, di surga ada kedudukan tinggi namanya wasilah. Kalau karena itu mintakanlah kepada Allah. Kalau kalian mintakan untukku wasilah itu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang akan tinggal bersamamu di surga wasilah itu? Rasul menjawab, yang akan tinggal di sana adalah Ali, Fatimah, Al Hasan wal Husain. Tapi dengarkan, surga itu mahal pasti. Tapi lebih mahal dari mahalnya surga kalau surga itu bersama Rasulullah. Kita pernah mendengarkan Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam beberapa bait syairnya, beliau menyebutkan, aku merindukan surga dan ingin surga bukan karena surganya, karena di surga ada Sayyidul Wujud Muhammad. Ternyata yang ingin memperoleh surga bersama Rasulullah. Masih ingat cerita sahabat yang nangis di depan Rasulullah karena takut kalau nanti mati, dia seorang mukmin biasa, kalau masuk surga paling di bawah, sementara bagi dia nggak ada nikmatnya surga itu kalau nggak lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul pernah bersabda kepada Salman, ya Salman, man ahabba Fatimah ibnati fahuwa fil jannati ma'i. Hei Salman, siapa yang mencintai putriku Fatimah, ia akan bersamaku di surga bersama Rasulullah. Fatimah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Ya Salman, man ahabba Fatimah ibnati fahuwa fil jannati ma'i wa man abghadaha fahuwa fin nar. Yang membencinya tempatnya neraka. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, ketika mentafsirkan surat Ad-Dahr, yang tadi enggak menyebutkan bidadari itu, meriwayatkan satu riwayat, ketika penghuni surga dalam surga dan menikmati isi surga, supaya kita tahu hubungan Fatimah dengan surga. Ini yang kalau Rasulullah rindu surga mencium beliau. Ketika penghuni surga telah menikmati semua kenikmatan surga, terlintas depan mereka satu cahaya yang terang benderang. Mereka semua teriak terkejut, cahaya apakah ini? Bahkan sebagian mereka menyebutkan, apakah Allah menampakkan cahayanya? Apa gerangan cahaya apa ini? Di surga kan tidak ada matahari, nggak ada semuanya. Ketika mereka tercengang, heran, cahaya apa ini? Ada suara atas perintah Allah. Ini bukan ada sesuatu. Ini hanya Fatimah sedang bergurau dengan suaminya Fatimah. Senyum dan tertawanya Fatimah mengeluarkan cahaya begitu terang benderang. Ini yang tadi ketika mau masuk, seluruh penghuni mahsyar harus memejamkan matanya karena nggak mampu menatap cahaya Fatimah. Fatimah dengan surga harus erat hubungannya. Karena bahkan ada satu riwayat itu menyebutkan suatu hari Rasul seperti biasanya di masjid dengan para sahabatnya setelah Bilal azan, ketika waktu untuk iqamah menunaikan sholat, Rasul melihat Bilal ke kanan ke kiri, nggak melihat, mencari Bilal, di mana kiranya Bilal. Waktu telah harus sekarang beliau menyampaikan qamat untuk mendirikan sholat. Semua melihat ke kanan kiri, tidak ada. Dalam waktu mereka Rasul dan mereka menanti, Bilal datang lari tergesa-gesa. Rasul bertanya, Bilal, dari mana kamu?
Kita tunggu untuk waktu qamat, azan, salat. Kata Bilal, ya Rasulullah, tadi aku melewati rumah pintu Fatimah. Aku melihat putrimu sibuk, anaknya menangis, sibuk masak dan sulit sekali. Aku masuk, aku bantu sedikit menenangkan. Aku ingin membantu mengiling. Rasul spontan teriak, laqad rahimtaha rahimakallah. Kamu telah berbuat memberikan belas kasih padanya Fatimah. Semoga Allah akan memberikan rahmat padamu. Jangan heran kemudian kalau Rasul pernah bersabda, aku telah mendengar suara sandal Bilal di surga. Karena orang yang pernah berbuat sesuatu kepada bidadari manusia, ini Fatimah, kepada seluruh penghuni surga dari kaum wanita, melakukan apapun untuk beliau, itu jaminan akan memperoleh surga. Karena itu kemudian Rasul ketika ingin menggambarkan kebesaran Fatimah dan kaitannya dengan surga, ketika beliau menyebutkan, kenapa sih Fatimah, kunamakan Fatimah? Li'annallaha fatamaha wa dzurriyyataha wa muhibbiha minan nar. Karena Allah telah mengharamkan, memisah antara neraka dengan Fatimah, keturunannya dan pecinta-pecinta Fatimah sepanjang zaman. Tidak ada orang yang ada di hatinya mencintai Fatimah, kemudian hati itu bisa, atau jasad itu kemudian bisa disentuh api neraka. Mustahil. Yang ada mahabbah lil Fatimah, karena cinta Fatimah cinta Rasul, karena Fatimah hati Rasulullah. Yang ada di dalam hatinya cinta pada Zahra, tidak pernah akan disentuh oleh api neraka. Mustahil. Lianna Allah fatamaha wa dzurriyyataha wa muhibbiha minan nar. Wa fi riwayah lianna Allah fatamaha wa syi'ataha minan nar. Pengikut-pengikut beliau. Zahra dengan surga erat hubungannya. Bahkan mencintai Zahra jaminan untuk memperoleh surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat, kesedihan demi kesedihan menimpa pada Zahra dan keluarga Rasul. Setelah beberapa hari, Imam Ali keluar bertemu dengan Salman. Imam Ali kemudian berkata pada Salman, ya Salman, laqad jafautana. Salman, kamu telah memutuskan hubungan dengan kita. Kamu gak datang lagi ke rumah kita di hari-hari ini. Salman menangis, demi Allah, aku gak mengutuskan hubungan, wahai Ali. Cuman kesedihan atas wafat Rasul yang membuat tidak bisa berbuat apa-apa. Datang ke rumah kalian akan lebih membawa kesedihan lagi melihat kalian akan ingat Rasulullah. Salman, putri Muhammad, Fatimah menunggu engkau di rumah karena engkau akan diberi satu hadiah dari Fatimah. Salman mendengarkan begini spontan cepat-cepat menuju ke rumah Fatimah. Salman menyebutkan, aku lihat Fatimah dengan pakaian hijabnya yang rapi. Kemudian Fatimah berkata, hai Salman, kamu telah memutuskan hubungan dengan kita, kamu enggak datang. Salman pun menangis dan mengungkapkan, bukan cuman kesedihan wafat ayahmu yang menyebabkan aku enggak mampu datang ke tempat ini. Dalam cerita yang panjang, kemudian Fatimah berkata, hai Salman, aku memperoleh hadiah kurma dari surga dan ambillah untukmu. Kurma ini tanpa ada bijinya. Hubungannya surga. Fatimah. Salman teriak, Fatimah, engkau memperolehnya dari surga. Kata Fatimah, iya, ayahku telah mengajarkan padaku sesuatu, apabila aku baca aku akan memperolehkan bermacam-macam apa yang diinginkan, yang kuinginkan. Kemudian, wahai, kata Salman, ajarkanlah kepadaku sesuatu itu. Kata Siti Fatimah, akan kuajarkan kepadamu sesuatu bacaan ini. Kalau kamu baca, kamu sepanjang hidupmu tidak akan kena sakit demam atau panas.
Salman kemudian menyebutkan, sebelum saya bacakan doa itu, Salman kemudian menyebutkan, demi Allah setelah ku terima doa itu, ku ajarkan kepada penduduk Madinah dan Mekah lebih dari 1000 orang, semua ketika membaca ini mereka selamat dan tidak kena penyakit demam humma itu. Doanya ialah yang saya baca di awal tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah ini ditulis dan kelak kita akan bagikan. Doanya itu begini: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahin-nur. Bismillahi-nurin-nur. Bismillahi-nurun ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura minan nur wa anzalan nur ala tur fi kitabim mastur fi raqqim manshur biqadarin maqdur ala nabiyyin mahbur. Alhamdulillah alladzi huwa bil izzi madhkur wa bil fakhri mashhur wa ala sarra'i wad dharra'i mashkur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. Kata Salman, ku ajarkan semua orang ini dan mereka selamat. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita memperingati hari kelahiran Zahra, bidadari manusia menurut sabda Rasul. Malam ini kita memperingati hari kelahiran manusia yang kalau Rasul rindu surga, saya kira kalau Rasul rindu surga, apakah kemudian kita nggak rindu dengan surga? Kalau Rasul rindu pada surga dan surga itu nggak dibuka sebelum beliau hanya memperoleh harum semerbak surga itu dari Fatimah. Apa gerangan dan apa kiranya kalau kita ingin melampiaskan kerinduan kita dengan surga? Apa yang kita harus lakukan kalau kita ingin rindu surga? Kita akan memperoleh surga itu kalau kita jadikan kehidupan kita untuk mencintai Fatimah, keluarga Fatimah, keluarga Rasul. Melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang. Mengisi hati kita ini dengan mahabbah pada mereka. Bagaimana kadar dekat kita dengan surga atau jauh kita dengan surga tergantung bagaimana banyaknya atau kurangnya mahabbah kita terhadap Zahra dan keluarga Rasul. Kalau hati ini ada Zahra, ada Rasul dan keluarganya, hati itu akan dekat dengan surga dan kita sudah hidup di surga sebelum ke surga. Harus saya ulangi walaupun sering saya sampaikan. Ketika salah satu murid Al-Imam Ja'far datang untuk dia berkata, "Ya Imam, wahai putra Rasulullah, doakan agar aku bisa masuk surga." Imam Ja'far, cucu Rasulullah, hanya melihat pada orang ini, beliau berkata, "Kamu sudah di surga, mintalah kepada Allah agar kamu enggak dikeluarkan dari surga." Orang ini teriak, "Ya Imam, aku mohon doakan agar aku masuk surga." Kata Imam, engkau telah di surga, mintalah kepada Allah agar kamu enggak keluar dari surga ini. Enggak paham. Apa itu ya Imam? Kata Imam Ja'far, hubbuka li Muhammad wa ali Muhammad huwal jannah. Cintamu pada Rasul Muhammad dan keluarganya itu sudah di surga. Karena itu kemudian riwayat juga dari Siti Fatimah meriwayatkan dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ala wa man mata ala hubbi Muhammad wa ali Muhammad mata syahida. Mati berdasarkan membawa cinta pada Rasul dan keluarganya, mati syahid. Syahid. Kenapa? Orang kalau perang, berapa sih lamanya orang perang di medan pertempuran? Kalau kemudian dia mati disebut syahid. Sehari, seminggu, sebulan, setahun dia perang di medan pertempuran. Ketika ia terbunuh dalam rangka membawa cinta pada Allah, Rasulnya, menegakkan kalimat hak, ketika ia mati syahid. Sementara untuk perang karena musuh Allah dari yang awal sampai akhir,
karena mencintai ahlul bait itu artinya surga dan membawa ke surga, maka syaitan dengan semua bala tentaranya pasti akan menjauhkan kita, merongrong kita agar terus meninggalkan Rasul dan keluarganya. Orang yang mencintai Rasul dan keluarganya artinya sepanjang hidupnya perang dengan syaitan, sepanjang hidupnya perang dengan rongrongan yang ingin menjauhkan dia dengan ahlul bait. Kalau dia sukses, pasti dia akan disebut mata syahida. Hidup ini kan semua perang sebenarnya. Sholat itu perang. Anda mulai takbir, perang sama syaitan sebenarnya. Karena kalau sholat ini selesai, tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sukses, setan tidak mau sholat ini sukses. Karena itu tempatnya sholat namanya mihrab. Apa mihrab itu? Tempat perang. Ala wa man mata ala hubbi Muhammad wa ali Muhammad mata syahida. Karena itu kemudian orang yang enggak membawa cinta pada Rasul, keluarganya, meletakkan Zahra di hatinya, membenci bahkan Zahra, tidak pernah akan memperoleh bau harum semerbak surga sama sekali. Rasul, dan saya akhiri dengan sabda Rasul. Rasul pernah bersabda, "Lau anna ar-rajula shalla wa sama baina ar-rukni wal maqam wa mata yabghaduna ahlal bait adkhalahu Allahu an-nar." Kalau orang hidupnya puasa, sholatnya di baina rukni wal maqam, depan Ka'bah langsung, tapi mati membenci ahlul bait, oleh Allah akan dicampakkan ke api neraka. Karena yang tidak ada Rasul, Zahra dan keluarga Rasul di hatinya, tidak akan pantas untuk menikmati surga. Hadirin ikhwati ayyuhal ikhwah yang saya muliakan, inilah apa yang bisa kita bicarakan berkaitan untuk memperingati hari kelahiran Zahra dengan dua hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Hadis pertama berkaitan bahwa Fatimah adalah hati dan jiwa Rasul. Hadis kedua adalah Fatimah adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dan sebelum saya akhiri, kita selalu mohon kepada Allah, bertawassul pada Rasul dan keluarganya, agar kita enggak dijadikan orang-orang yang berhenti dalam kajian sejarah, agar kita enggak dijadikan orang-orang yang pandai mengatakan sesuatu, yang lihai menyebutkan sesuatu, berhenti dalam mengenang kebesaran dan sejarah. Tapi kita selalu mohon pada Allah, bertawassul pada Rasul dan keluarganya, agar kita diberi oleh Allah taufik, diberi hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar, untuk bisa mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang kita pelajari dari sejarah-sejarah manusia-manusia besar, agar kemudian kita meniru perilaku mereka dan kelak bisa berjumpa dengan mereka untuk memperoleh syafaat mereka. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was sirril mustawda'i fiha صل على محمد وآل محمد وارزقنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم اللهم بحق العرش ومن علاه وبحق الوحي ومن أوحاه وبحق النبي ومن نبأه وبحق البيت ومن بناه يا سامع كل صوت يا جامع كل فوت يا بارئ النفوس بعد الموت صل على محمد وآل محمد وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.